Oke teman-teman, di video kali ini ada yang menanyakan, Bang, merpati saya itu nggak giring-giring gara-gara betinanya saya ganti ketika merpatinya sedang giring. Nah, di sini saya nggak ngerti nih kenapa bisa diganti ketika merpatinya itu sedang giring. Tapi biasanya pasti ada alasan atau darurat ya. Bisa jadi betinanya hilang, bisa jadi betinanya mati, bisa jadi betinanya sakit dan lain sebagainya. Cuman saya rangkum saja, anggap saja ini betinanya mati lah. Anggap aja ya, ini betinaan yang bertanya nih, anggap aja karena saya juga nggak tahu kondisinya. Anggap saja merpati betinanya itu mati. Oke, jadi ketika mati, betinanya mati, merpatinya sedang giring, itu pas digiringkan dengan betina lain memang agak susah teman-teman, memang agak kita itu kebingungan, bahkan merpatinya bisa jadi mengalami stres, dan itu biasanya nggak giring-giring, memang betul hampir semua merpati. Tetapi nggak usah khawatir, kalian jangan berputus asa. Kalau kalian punya merpati yang demikian, saya punya solusinya. Nah, di video kali ini saya akan bagikan solusinya. Oke, solusi yang pertama itu kalian beri jamu hebat. Waduh, mudah banget Bang. Ya betul, karena saya sudah banyak sekali riset merpati yang mengalami stres, merpati yang mengalami susah digiringkan, merpati yang mengalami susah jodoh. Itu solusinya cuma satu teman-teman sebetulnya nih. Pakai jamu hebat saja itu sudah bisa. Kok sesimpel itu Bang? Betul sekali. Jadi kalau kalian mau mudah, mau nggak ribet-ribet melakukan ini dan itu, kalian cukup beri jamu hebat saja, baik merpati jantan ataupun merpati betinanya. Nah, di sini saya akan jelaskan juga kenapa merpati kalian itu bisa demikian ya. Jadi awalnya tuh ketika betinaan pertama, dia giringnya keras. Kemudian ada suatu kendala atau problem sehingga memaksakan kita harus mengganti si betinanya. Nah, dulu itu sempat saya juga menanyakan ke beberapa senior A bilangnya, itu si jantanya kurang cocok dengan si betinanya. Ada yang bilang si betinanya tidak lenje, ada yang bilang si jantanya tidak menyukai si betina, ada yang bilang si betinanya tidak menyukai jantannya, dan lain sebagainya. Jadi penghobi-penghobi yang ada di daerah saya juga sama halnya mengalami seperti itu. Saya tidak berputus asa, saya selalu semangat mencari solusi yang terbaik. Ternyata dengan memakai jamu hebat saja itu bisa mengatasi semuanya. Nah, kenapa dengan jamu hebat saja bisa mengatasi semuanya? Karena jamu hebat ini bisa mengatasi merpati yang stres. Nah, merpati teman-teman itu mengalami stres teman-teman karena lagi cinta-cintanya nih, lagi bahagia-bahagianya, kemudian entah kenapa ada bencana atau kecelakaan yang mengakibatkan, yang mengharuskan merpatinya itu si betinanya diganti, ya jadi terpaksa diganti dan berujung fatal. Merpatinya itu susah. Biasanya nih yang kendala pertama itu susah dijodohkan teman-teman, tapi ini kalian sudah bagus. Merpati yang khusus bertanya nih sudah bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia sudah mau angkat giringan. Cuman kendalanya itu nggak bisa giring keras. Giringnya segitu-gitu aja. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman. Sebetulnya itu wajar-wajar saja. Tapi kalau kalian pengen mengembalikan lagi seperti dulunya, seperti awalnya, kalian beri jamu hebat. Bang, saya pelajar nih, nggak bisa beli jamu hebat nih Bang, belum ada uang. Tenang, saya juga akan bagikan tips dan triknya untuk mengatasi merpati yang seperti ini. Ini anggap saja merpatinya yang betinanya mati atau hilang. Jadi saya di beberapa video itu sudah memberi peringatan kepada kalian ketika merpati sedang giring itu jangan sekali-kali kalian ganti dengan alasan apapun, terkecuali ya seperti itu betinanya sakit, mati dan lain sebagainya. Tetapi kalau kalian hanya untuk wah ini betinanya kurang cocok atau kurang bagus, terus dalam keadaan giring kalian ganti, nah itu akibatnya fatal. Jadi seperti itu akibatnya.
Jadi saran saya untuk mengganti betinaan itu biasanya ketika merpatinya sudah bertelur. Jadi masa-masa mengerami telur, masa-masa tidak giring itu boleh teman-teman, agar merpatinya tidak mengalami stres. Nah kalau stres seperti ini kan yang bingung siapa? Kalian juga kan. Tetapi tenang, saya sudah punya solusinya. Solusi yang simple, kalian cukup beri jamu hebat. Nanti saya juga akan tunjukkan beberapa merpati saya yang asal-asalan saja saya ganti jodoh dengan warna ini itu bisa giring keras. Nah kuncinya cuma satu, pakai jamu hebat. Oke, kalau kalian belum ada dana untuk membeli jamu hebat, saya kasih triknya. Yang pertama-tama itu kalian harus melakukan pemandian. Jadi kedua merpati ini wajib kalian mandikan, baik merpati jantan ataupun merpati betinanya. Nah terus langkah yang kedua, sering-seringlah kalian jemur merpatinya, baik itu pagi hari, siang hari, sore hari, ketika ada matahari segeralah kalian jemur. Nah terus yang kedua, perbanyak nutrisi teman-teman. Jadi biasanya merpati yang mengalami stres itu nggak mau makan. Nah kalian usahakan memberikan nutrisi yang terbaik untuk merpatinya. Boleh juga kalian memberikan suplemen atau vitamin. Nah itu untuk merangsang atau menghilangkan stres si merpatinya. Terus yang keempat, usahakan juga jangan ada tekanan dalam kandang. Dalam artian tekanan di sini yaitu nggak ada merpati lain yang mengganggu dia. Terus merpati tersebut nggak terancam seperti ada kucing atau ayam dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Usahakan juga sendirian teman-teman. Jadi kalian disendirikan dulu. Terus yang kelima ya, kalian harus bersabar ya, karena merpati yang seperti ini memang agak susah teman-teman. Tapi jangan khawatir, lakukan terus penjemuran secara rutin setiap hari lah. Bila perlu kalau kalian tidak ada kesibukan, terus juga kondisi cuacanya selalu panas, kalian boleh memandikan setiap hari juga, karena merpati yang demikian itu biasanya mengalami stres teman-teman. Jadi sama halnya kayak orang ya, kayak kita, kalau kita sedang stres itu nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau keluar, nggak mau beraktivitas. Sama dengan merpati juga seperti itu. Tapi yang kasus di sini ini bagusnya ini sudah angkat giringan, cuman nggak giring-giring. Memang begitu teman-teman. Selanjutnya mengatasi merpati yang demikian yaitu usahakan merpatinya bertelur dulu. Biasanya kalau setelah bertelur, cabut telur, biasanya kalau saya pribadi itu tiga buangan teman, atau 3 giringan baru merpatinya kembali normal lagi. Terus kalian sering-sering membuat merpatinya itu tenang ya teman-teman. Jadi jangan sering-sering kalian mainkan dulu walaupun sedang angkat giringan. Kalian usahakan jangan dimainkan dulu teman-teman. Jadi bersabarlah, tunggu merpatinya ini pulih kembali, stresnya ini nunggu hilang dulu. Nah kalau sudah hilang itu biasanya ditandai ya giringnya akan meningkat teman-teman. Kalau masih saja berarti kalian harus sabar nunggu merpatinya bertelur. Nah selain itu juga ketika merpati kalian mengalami stres seperti ini yang berkepanjangan nih, sudah berpanjang, sudah lama nih, udah beberapa bulan atau beberapa hari, langkah yang paling ekstrim yaitu memisahkan kedua merpatinya. Ingat, tanpa diganti ya teman-teman. Hanya kalian memisahkan merpati jantan dan merpati betinanya saja. Dalam waktu 7 hari atau 1 minggu, kedua merpati ini jangan saling ketemu. Usahakan jangan saling melihat. Gimana pun caranya terserah kalian. Yang penting kedua merpati ini jangan saling bertemu, apalagi saling melihat. Usahakan dijauhkan dulu. Nah biasanya merpati jantan itu akan merasa kehilangan. Ketahui juga ketika merpati tersebut atau merpati jantan membutuhkan pasangannya kembali, biasanya dia mengeluarkan suara nguk-nguk. Biasanya lah waktu yang tepat buat teman-teman menyatukan kembali. Cuman saya sarankan sampai 7 hari ya teman-teman. Biarkan, biasanya ketika teman-teman sudah pisahkan selama 3 hari itu biasanya merpati jantan berbunyi. Nah terus hari keempat nggak ada
nggak ada tanda-tanda bunyi, udah biarkan. Nanti biasanya di hari yang ketujuh juga merpati tersebut di ujung, biasanya di ujung kandang dia mengeluarkan bunyi nguk, nguk, nguk. Nah seperti itu. Si betinanya pun sama, dia akan merespon ketika mendengar suara pejantan yang sedang bunyi. Dalam masa proses pemisahan ini, kalian juga tetap melakukan perawatan-perawatan terhadap merpati, baik merpati jantan ataupun merpati betinanya. Setelah 7 hari, kalian boleh menyatukannya atau menjodohkannya kembali. Dengan catatan sebelum kalian menjodohkannya, kalian wajib memandikan dulu. Jadi dimandikan dulu, setelah dimandikan, kalian jemur dulu. Lakukan penjemuran sampai kering, sampai bulunya itu benar-benar kering. Nah untuk pemandiannya pun usahakan sampai benar-benar seluruh bulu-bulunya, seluruh badannya itu basah terkena air. Nah ini tidak ditutup kemungkinan bisa jadi stres kedua-duanya. Walaupun kita hanya berpatokan kepada merpati jantan, ada kalanya si betina juga, kita kan tidak tahu nih betina yang barunya apakah dia juga mengalami stres juga. Jadi harus sama, seimbang. Kita lakukan perawatan harus sama, seimbang. Jantan dan betina itu harus seimbang. Jadi nanti biar tidak kendala lagi. Nah biasanya kalau kalian hanya fokus ke merpati jantan saja, itu niscaya ketika penjodohan, nah itu biasanya si betina ogah-ogahan dikawin sama si jantan. Nah itu jadi akan timbul masalah baru lagi. Jadi kalian harus menggantinya, mengganti betinanya. Nah itu repot lagi. Jadi ingat, dalam proses pemisahan kalian juga harus melakukan perawatan-perawatan seperti merpati jantan yang betinanya. Tujuannya agar ketika kita kan tidak tahu nih apakah mana yang stresnya nih, apakah jantan atau si betina. Cuma kan karena kita berfokus ke pejantan, karena pejantannya habis ganti betina, jadi kita biasanya itu terkecoh ya. Kita fokusnya ke pejantan sehingga merpati betina tersebut kita abaikan atau kita tidak rawat. Setelah kering, kalian boleh menyatukan dalam satu kandang. Nah kalian juga bisa memakai kurungan ayam atau kalian bisa menggunakan kandang besar. Jadi disatukan, biarkan mereka bercumbu. Nah, biasanya terjadi kawin. Nah, kalau sudah terjadi kawin, itu berarti kalian sudah berhasil mengatasi merpati yang stres atau merpati yang susah digiringkan. Itu sudah berhasil. Kalian tinggal lakukan proses menggiringkan merpati seperti mana biasanya. Kalau masih saja begitu, kalian mau nggak mau harus memiliki jamu hebat. Kalau kalian sudah mentok, ini udah dilakukan segala macam, ini itu, kalian beri jamu hebat, baik jantan dan betinanya. Nanti saya akan pandu gimana cara menanganinya. Itu sangat mudah sekali, nggak nyampe waktu yang berminggu-minggu. Biasanya cukup 3 hari saja untuk mengatasi merpati stres. Merpati yang susah giring itu mudah sekali, karena saya sudah uji coba riset ini berbagai macam merpati, dari merpati yang susah adaptasi, lama beradaptasi. Ketika saya beri jamu hebat itu nggak memakan waktu yang sangat lama. Ketika merpati baru itu biasanya membutuhkan adaptasi yang sangat lama, biasanya 1-2 hari, bahkan ada yang 3 hari. Tetapi dengan jamu hebat itu saya beli pagi hari, sore hari itu sudah tidak stres lagi atau tidak membutuhkan adaptasi lagi. Dia sudah nyaman di tempat barunya. Jadi sudah banyak sekali contoh hal lagi. Merpati pos juga sama, dia cukup tenang kalau sudah dipakai jamu hebat. Nah untuk merpati yang susah giring pun sama teman-teman. Saya cukup beri jamu hebat saja, itu dalam 2-3 hari itu merpatinya bakalan giring keras. Dan ini bisa digunakan untuk semua jenis merpati, tidak terkecuali. Jadi mau merpati hias, mau merpati kolong, mau merpati rumahan, mau merpati tinggian, terus merpati apa lagi. Pokoknya semua jenis merpati itu bisa diatasi dalam satu jamu ini. Jamu ini dinamakan jamu hebat karena ini satu jamu bisa mengatasi semua problema, khususnya di merpati, semua jenis merpati. Karena saya punya merpati pos, merpati hias juga saya punya, merpati kolong juga saya punya, merpati apalagi tinggian punya, merpati balap juga punya, merpati pasaran juga punya,
merpati dari rumahan juga punya. Jadi saya pakai jamu ini saja itu nggak ada problem teman-teman. Ketika saya menghadapi problem atau menghadapi masalah tentang merpati, saya cukup kasih jamu hebat, sudah selesai. Jadi kenapa ini dinamakan jamu hebat? Jadi jamunya itu sangat luar biasa ya, hebat mengatasi semua kendala-kendala atau masalah-masalah yang ada di dalam permasalahan merpati. Merpati piikan yang susah giring cukup pakai jamu hebat bisa giring keras. Terus merpati yang tidak bertelur pakai jamu hebat bisa bertelur. Nah, jadi ini yang dinamakan jamu hebat. Jadi kalian yang bertanya khususnya nih, kalian mau melakukan step-step yang tadi saya bagikan, silakan. Kalau kalian nggak mau ribet, nggak mau repot, kalian tinggal ini aja order jamu hebat. Nah, linknya itu sudah saya bagikan di bawah deskripsi. Nah, mungkin segitu saja teman-teman cara mengatasi merpati yang stres ya. Yang saya lihat itu pasti merpatinya mengalami stres, bukan susah giring, karena awalnya itu merpatinya bisa giring keras. Jadi merpati tersebut, si jantannya ini mengalami stres atau shock atau apalagi ya, kehilangan. Jadi seperti itu merpatinya, pikirannya atau instingnya itu masih nalurinya itu ke betina yang dulunya. Jadi mungkin cukup segitu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di bawah kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.